Jadi bal yastaghillul a'mala fil khalwah, dia menikmati berduanya saat itu. Bahkan kapus berdua ya urut jam rolas baik urut kongkon balik benang tuan rumah wis jam rolas nah orang kerasa kapora kerasa berarti ada kenikmatan, ada rasa. Oh, begitu juga yang namanya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak akan terbebani oleh aktivitas ibadahnya, walaupun kadang aktivitas ibadah itu nampak berat. Paham betul, Pak? Tapi ketika ada rasa mahabbah, rasa cinta, jare wong sejen abot tak enteng bagi sampean sing lagi yang namanya kenang penyakit cinta. Sing lagi kenang penyakit asmara. Dicopoti lamuk gabli dikerasa. Apa maning sampai ngomong dunia ini milik kita berdua, orang lain cuma numpang. Ya Allah, Pak. Artinya makaitan, secara umum artinya makaitan. Ketika kula bisa merasakan ya rasa seperti itu, cinta dengan sesama makhluk, cinta dengan sesama hambanya Allah, cinta terhadap sesama ciptaan Gusti Allah, kita bisa merasakan nikmat sampai kadar segitunya. Kenapa kadang kita dengan rasa cinta kita kepada Sang Pencipta orang mentok sampai semono lu? Ya benar. Jadi pisan maning mau kamu lane sejauh mana kadar sudut pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala ning kula iku sejauh mana kita tempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala diposisikan di mana ning hatine kula. Alhamdulillah. Wis wong kapus ketumplek blek ku ya kayak langka wong sej. Mudah. Kayak ayam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para hadirin ingkang kula hormati, pertama-tama mangga kula salam syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Puji syukur kala wau insyaallah atas kesadaran kula, keyakinan kula, apapun yang kula rasakan yang bersifat nikmat hari ini semuanya pemberian Gusti Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bahkan ketika kula kelih panjenengan berusaha menghitung akan berbagai macam pemberian Allah kangge kula sedaya kula beli mungkin bisa itu mulanya jelas senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu dengan ucapan kula alhamdulillah. Jadi hatinya sadar semua nikmat semata-mata pemberian Gusti Allah, terus lisannya kula ngucap sebagai bentuk ikrar, terus maning ya jasmani kula, ragane kula sebagai implementasi dari bentuk rasa syukur kala wau, sebagai perwujudan saking rasa syukur kala wau kula berusaha netepi takwa dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengertian syukur pertama yang itu sebuah kesadaran apapun nikmat yang kita rasakan semata-mata pemberiannya Gusti Allah. Rasa mau sing anane ngati diucapna melalui lisan alhamdulillah, dan juga berikut zikir-zikir yang lain. Terus jangan lupa kula niki wonten perintah kongkon netepi syariat sebagai bentuk konkret rasa syukur yang kula kali panjenengan. Alhamdulillah.
Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan atas junjungan kula sedaya, junjungan alam yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kula bareng-bareng belajar nurut ning syariat kanjeng Nabi semampune kula sesadede kula ya di mana kula sadar betul jauh dari kata sempurna, tapi di balik kekurangan-kekurangan kalawau kula tetap berharap akan syafaat kanjeng Nabi. Semoga mawon kula sedaya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para hadirin yang hormati, kadang kula Pak punten sekilas terbesit pertanyaan yang atine kula. Sewise kula maukah belajar pengen letapi syariat kanjeng Nabi. Upaya yang sudah kita lakukan dengan kadar kemampuan kula, lantas terbesit ning kula kini atine kula. Sampai saat ini posisi kula dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ku dalam posisi yang mana? Paham boten maksud kula? Kula wis berusaha dengan segala macam kekurangannya, keterbatasannya, nurut perintah tinggal cegah. Berharap memang kula niki apa yang kita lakukan benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan diri kula kepada Allah. Tapi kadang Pak terbesit posisi kula di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai posisi hamba yang model bagaimana? Pertanyaannya kumukote. Model yang bagaimana? Apakah ibaratnya usaha ketakwaan kula ke panjenengan sudah memposisikan diri kita di hadapan Allah dalam posisi yang baik? Ataukah kula niki istilahnya baru sekadar maukah menurut kulane mawon yen kula niki lagi belajar netepi taat atau nabi belajar nurut perintah tinggal cegah. Kadang terbesit boten Pak pertanyaan boten. Kadang terbesit Pak jujur. Ternyata para jemaah yang hormati, ketika kula baca-baca terjawab Kang pertanyaan kula terjawab. Pertanyaan kula sing di mana posisi kula di hadapan Allah Subhanahu wa taala sawise kula kelipan dengan berusaha nurut perintah tinggal cegah, berusaha menjadi hambanya. Ternyata pertanyaan muka dijawab. Ya. Wonten salah satu dawuhipun para ulama, para jemaah hormati, mengenai jawaban atas pertanyaan tadi. Sing secara umum maknanya jawabannya anane kula dewek langsung. Punten pisan maneh sing secara umum jawabannya anane kula dewek. Apa dawuhipun ba'dus salaf? Sebagian ulama salaf mengatakan idza ahabba ahadukum ayya'lama kaifa manzilatuhu indallah falyanzur kaifa manzilatullahi min qalbi. Ketika seorang hamba, ketika salah satu di antara kula sedaya niki pengen weruh, istilah pengen weruh banget sejauh mana kedekatan kula sebagai seorang hamba di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Gusti Allah di posisinya kula ini di ketika kula bertanya tentang itu Pak, jawabannya fal yandur kaifa manzilatullahi min qalbi. Delengen bae ning awak kula dhewe, gerayangan ning atine kula ki sudah menempatkan Allah tuh di mana. Paham boten maksud kula? Allah.
Jadi kula menempatkan Allah itu di mana nih atine kula? Apakah kula kelipan jenengan menempatkan Allah itu hanya dalam porsi yang kecil, dalam kolbu yang ibarat wadah didelani ngiringan baita Allah, sehingga yang paling dominan yang menguasai kolbune kula misalnya kan masalah sedini. Contoh lah bidang perkara dunia, Allah hanya disempil namawon misalnya kan, ruang untuk Allah disempil namawon. Maka ketika kenyataannya seperti itu, maka posisi yang sama Allah juga menempatkan kita dalam pandangannya. Jadi fal yang dur kaifa manzilatullahi min qalbi. Wis cari delengan baik. Allah tuh dalam hati kamu mampu enggak mendominasi ruang di sana. Berarti kalau kita sudah menempatkan Allah dalam ruang hati kita dengan penuh, maka saat itu juga posisi kita lagi benar-benar dekat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun hanya sebatas disempil namawan ruang untuk Allah, ya sejauh itu pula kedekatan pula di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham betul, Pak? Jadi istilah kamu koten. Jadi mangga sebagai bentuk muhasabah, ya Pak ya. Gambaran kedekatan atau posisi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti itu. Jadi fa innallaha yunzilul abda min nafsihi haitsu anzalahul abdu min qalbi. Fa innallaha mangkastuna Gusti Allah iku yunzilu, ya, nempataken sapa Allah al abda ing kawula min nafsihi haitsu anzalahul abdu min qalbi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memposisikan dirinya pada seorang hamba sesuai dengan kadar seorang hamba memposisikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hatinya. Paham ya, Pak ya? Ya semoga mangga muhasabah. Berarti bentuk amalane kula ki selama ini ki mangga kira-kira pada akhirnya ruang lingkup sing wonten teng qalbu kula ki kira-kira Allah, Allah dan Allah. Mulane kan wonten syairan kanang Pak RT Sega. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kan wonten syairan apa? Jadi ma fi qalbi illallah. Semoga aku lagi panjenengan ya bisa menempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ruang qalbune kula dengan full di sana. Alhamdulillah, yang pada akhirnya berdasarkan itu semua Allah pun memposisikan kita sebagai hambanya yang terdekat, yang mulia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wong sijin memang sewerua posisi kula ya sing ngerasa maning kula dewe. Kalau kita melewati satu hari yang namanya misalnya 24 jam, ya maukah? Adakah Allah dalam keseharian kita, dalam hati kita, di mana Allah selalu hadir di sana?
Mulane dalam istilah tasawuf ada yang namanya muraqabah, sing dingin ya. Muraqabah. Sadar apapun aktivitas kula siang dan malam niku dalam penglihatan atau pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti setiap waktu, setiap saat, pawong kapan jiwanya sudah nyampe sama level muraqabah, akan selalu ada Allah tuh dalam hati. Atau ketika menggunakan istilah lain, muraqabah itu mirip dengan ihsan. Makna ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam tarahu fa innahu yaraka. Ketika kamu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses ibadah, kira-kira dalam bayangmu kamu sedang menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kamu tidak mampu menghadirkan rasa itu, paling tidak kamu dalam kesadaran yakin bahwasannya Allah selalu melihat apapun yang kamu lakukan. Itulah makna ihsan, atau dalam istilah lainnya muraqabah. Kuning tebak gue keterangan mau kerasa apa nih dirinya gue lagi kerasa, sehingga gula kadang Pak rasa entah karena faktor apa, kadang hati itu gersang. Pada saat itu juga, oh iya, gula lagi atuh, lagi orang berusaha takorup ila Allah, kelimpi-limpi baik urusan karo Allah Subhanahu wa Ta'ala pun nang urusan dengan sesama makhluk. Enggak bareng-bareng belajar ya Pak ya, bareng-bareng belajar. Alhamdulillah. Para bapak, para hadirin yang hormati, yang ngaji hati apa ya, bareng-bareng. Pada pula melakukan amal yang bersifat jasmani, kira-kira sampai nyecep tekan hati. Mulane manajemen kolbune bareng-bareng dipelajari. Alhamdulillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu sadisatu wal arba'una, utawi iku makalah kang kaping 46. An Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu qala man ahabballaha ahabba man ahabbahu Allah ta'ala. Ini wonten salah satu dawuh dari sahabat Sufyan bin Uyainah. Sahabat Sufyan bin Uyainah niki dawuh pada zaman hormati, yakni dawuh niki datang dari sosok sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana maukah kula mengelola hati, tentang bagaimana kula memanage yang namanya kolbu. Sebab semua berawal dari sana. Sebab semua berawal dari yang namanya kolbu atau hati. Maka perlu dikontrol. Mulanya para ulama sampai mengatakan makanya banyak yang namanya amal yang bersifat jasmani, ibadah di kangsul, pergerakan yang awak di pirang-pirang. Tapi beli bakal ngungkuli akehe sing aran ibadah yang bersifat kolbu. Lui ake maning, lui ake ga ibadah yang bersifat kolbu, yang bersifat kesadaran. Sehingga dalam masalah ini para jamaah hormati, seorang sahabat Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu pernah dawuh, man ahabballaha ahabba man ahabbahullah. Termasuk rasa cinta, Pak. Rasa cinta yang ada pada diri seorang manusia iku kan anane sejerone hati, itu enggak tampak.
Justru sesuatu yang tidak tampak yang namanya mahabbah itu kadang bisa menjadi spirit. Bisa menjadi, maukah, dorongan agar seseorang melakukan sesuatu berawal dari mahabbah. Contoh, kula demeni wong wadon. Kapan demen kan arane mahabbah. Justru berawal dari rasa cinta, seorang lelaki akan berusaha melakukan apapun agar cintanya terbalas. Bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Jadi begitupun cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kira-kira ada upaya aja sampai cinta kita pun terhadap Allah dan Rasulnya hanya cinta yang bersifat bertepuk sebelah tangan. Harus ada upaya pembuktian dari sesuatu yang tidak tampak awalnya. Pak wong wadon, contoh istri kula mawon misalnya. Kalau sebatas ngomong tentang rasa, I love you, I miss you, misalnya kan. Tapi durungan bukti nih ngandel boten. Ngomong mah gampang, pret. Ibu. Tapi ketika ungkapan-ungkapan itu dibarengi dengan bukti nyata, nembe percaya wong wadon kula. Bahkan kapawis percaya aku beli perlu ngomong sing penting bukti. Begitulah hubungan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Mulane mau kan cinta awalnya tidak tampak, tapi bisa menjadi spirit yang bisa mendongkrak seseorang mau berbuat sesuatu bahkan secara bersungguh-sungguh. Orang main-main kapus terdorong oleh yang namanya rasa mahabbah. Apa maning wong wadon sing wis jalukan. Jadi jare sahabat Sufyan bin Uyainah, man ahabballaha ahabba man ahabbahullahu ta'ala. Ini sebagai bukti kalau memang selama ini kita mengklaim ngaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, jare Sufyan bin Uyainah mengatakan bukti cinta itu harus tertuang. Salah satu buktinya adalah sapa wonge sing ngaku demen ning Gusti Allah, maka wong mau kudu demen ning wong-wong sing didemeni nang Gusti Allah. Siji, kudu seneng, kudu demen ning wong-wong sing didemeni disenengi nang Gusti Allah. Mulane pengriki dipunterangaken ya di dalam syarahnya. Jadi man ahabbahullahu ta'ala minal ulama'i wassolihin, berarti kulaki tahap awalnya sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, kulaki kongkon seneng, kongkon remen ning para alim ulama lan wong-wong sing soleh. Ini tahap awal, Pak. Jadi pengakuan seorang itu dibilang bohong, ngakune demen Gusti Allah tapi membenci para ulama, membenci wong-wong soleh. Berarti bohong ngaku demen Gusti Allah. Berarti ngomong I love you kagoro. Palsu. Gombal doang. Jadi demenan nih wong-wong soleh, para alim ulama sing alhamdulillah berkat jasa-jasa beliau sampai hari ini kulaki masih diperdengarkan nasihat-nasihat agama, sehingga kula bareng-bareng belajar untuk menuju bagaimana kula niki menjadi hambanya Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sing pada akhirnya kula niki masuk ning salah satu ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ari wadkhuli jannati mah Kang Sun punten gampang. Sing penting syaratnya wis terpenuhi. Apa syaratnya wadkhuli jannati hampir gampang? Manjing surga hampir gampang. Syaratnya ki paspor isae ki dipenuhi. Sampean ki gampang masuk ning negara lain. Istilahnya bisa diterima, bisa diterbangkan. Sing penting syaratnya harus dipenuhi. Apa syaratnya? Mulane keteng riku sedurunge wadkhuli jannati fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu terhadap hambaku. Berarti diakui nang Gusti Allah, kira-kira diakui sebagai hambanya. Kapan seseorang wis diakui sebagai hambanya, ya wis kari selonong bae manjing surgane Gusti. Sing abot kita memenuhi sampeyan untuk pengadaan yang namanya visa dan paspor. Gambaran dunia nih. Kapan visa wis dipenuhi, paspor wis ana, ya. Sawise diidentifikasi apapun sampeyan iki bener, ya wis kari selonong bae. Alhamdulillah. Sing abot iku ning tebak fadkhuli fi ibadine, masuklah kamu termasuk bagian dari para hambaku. Orang-orang yang senantiasa ibadah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aja sampai kula termasuk wong sing pengene mawadkhuli jannati tapi fadkhuli fi ibadiyeli ora iya ora sama saja. Sampean pengen terbang ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan bagaimana yang ditentukan oleh imigrasi. Mboten real boten Pak, kula ki ngupai gambaran mboten istilahnya hampir mudah dicerna ka istilahnya. Oh iya, kula mawon gak keparep nyabrang mengeluar negeri, buduk anak syarat kie, lamun beli gajeng, ya kengelan Pak. Sampai tekan kana gak, dideportasi sampean bisa jadi. Bener Pak, ngoten. Betul. Gambaran dunia emang ngoten. Ya, Pak. Ya. Semoga paham ya Pak ya. Ngoten. Ya bareng-bareng belajar ngoten alhamdulillah. Dari demena ning para alim ulama terus wong-wong kang soleh. Lamun kula ngaku demen ning Gusti Allah. Terus jare sahabat Sufyan bin Uyainah yang kedua mengatakan, waman ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Jadi waman ahabba man ahabbahu Allah ta'ala ahabba ma ahabba fillahi ta'ala minal a'malis sholihah. Sapa wong sing ngaku demen ning Gusti Allah, maka wong mau puduk demen ya. Maka wong mau puduk demen apa-apa sing didemeni nang Gusti Allah, apa-apa perbuatan sing disenengi nang Gusti Allah. Boten. Mau kula kongkon demen ning para alim ulama lan wong soleh. Tahap kedua, kula ki kongkon seneng, kongkon demen ning apa-apa sing didemeni nang Gusti Allah. Artinya amal perbuatan. Amal perbuatan. Di mana seseorang melakukan itu semua karena Allah. Berarti maknanya apa? Ada bukti nyata. Ya.
dari rasa cintanya yang awalnya itu tidak tampak, ditampakkan dalam perbuatan nyata, melakukan suatu perbuatan yang membuat Allah bisa mencintai terhadap seseorang karena seseorang mau wis ngelakoni sesuatu yang dicintai oleh Allah. Awas sing fokus di bahasa ngaji, sing fokus. Ya. Sebab kapa beli fokus ya embuk ini sampean. Istilah. Ai minal a'malis sholihat. Jadi amal kesolehan adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ulang rasa ngaku demen Gusti Allah, ya kudu demen dengan cara melakukan amal soleh. Alhamdulillah. Oh, berarti wis ana bukti atas rasa cintanya yang ada dalam hati, wis tertuang dalam maukah perilaku nyata. Ana tindakan sebagai ekspresi rasa cintanya, bukan hanya sebatas pengakuan. Terus sing nomor telu jare sahabat Sufyan bin Uyainah. Sahabat Sufyan bin Uyainah dawuh malih, wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahun nasu. Wa man utawi sing sapa wonge ku ahabba demen sapa man ma ing suwiji-wiji ahabba tang demen sapa man fillahi karena Allah ta'ala mahalur Allah ahabba mangka demen sapa man seneng sapa man alla ya'rifahu ingin ta orang weruh ing man sapa annas manusia bal yastaghilu balik ketungkul tegese fokus sapa man al a'mala ing piro-piro ngamal fil khalwati ing dalam kesepian, tegese berdua hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tingkatannya ketelu langsung. Pertama ada ikrar pengakuan, ada bukti konkret dengan melakukan amal ibadah atau amal soleh. Terus sing telu dari sahabat Sufyan bin Uyainah mengatakan, apa uwong wis ndemeni suatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan memprioritaskan hubungannya hanya dia dan Allah tanpa memperdulikan anggapan orang lain. Paham betul? Tanpa memperdulikan apa jare omongane wah. Yang ada dia menikmati kebersamaannya dengan Allah. Kang Sunanto kapawis dodok iring-iringan dengan orang yang dicintai, anak kriwet dening wong ning iringan dah mangsa katona. Ya. Sebab pada waktu itu Kang Sunanto wis fokus dengan siapa yang ada di sampingnya. Ada wong beluk beli kerungu, Kang Sun. Moten lho. Lupa luar biasa wong apa bisa mengketen ki langsung. Dia tuh mencintai yang namanya kesunyian, menyendiri. Pengertiannya menyendiri ki mengketen, bukan berarti menyendiri mengalas atau nyusup ning kameran dikunci pintune, boten. Tapi ketika dia melakukan amal ibadah atau kesolehan, dheweke iki wis ora peduli karo omongane wong. Ngoten. Selama dia apa yang dia lakukan adalah perbuatan baik, diakui atau tidak, madergah kita berbuat sesuatu karena Allah. Kapa sampean masih ilok dua pikiran, ya jadi kita berbuat baik diangger bae ora diaku. Berarti sampean belum karena Allah.
Jadi selama niat kita baik, perbuatan kita baik, biar itu semua semata-mata untuk membangun hubungan yang baik dengan zat yang kita cintai, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain kita ngurusin tetangga? Kalau yang kita lakukan semata-mata untuk membahagiakan istri dan anak-anak kita, gambarannya gini. Wis pujare wong ngomong makan-makan gak sing penting kita melakukan sesuatu yang manfaat untuk keluarga. Gampangannya mau koten. Jadi man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahun nas, ya. Bahkan seneng kalau apa yang dia lakukan amal kesolehannya orang diwerui nang wong sejen. Ya. Lui seneng gak secara samar, sembunyi untuk menjaga kemungkinan aja sampai hati kedorong sifat ria. Sebab kalau berbuat sesuatu di hadapan orang banyak, kadang yang namanya hati manusia sangat gampang bagi awalnya ikhlas pun kadang-kadang jika pas dipoto cepret-cepret di video ilok libang semono maya. Betul. Ya, kan mengutip. Walaupun pisan maning, bukan berarti kita memvonis orang yang difoto, orang yang di video pada waktu melakukan kesolehan, bukan berarti memvonis mereka adalah ria, tidak. Sebab ria atau tidaknya, ikhlas atau tidaknya, hanya dia dan Tuhannya yang tahu. Maksudnya jaganan. Kalau yang namanya menyepi diri itu luwih terjaga keikhlasannya dalam beramal soleh, lakukan itu semua dalam kondisi sepi. Tapi kalau sampean wis ora terpengaruh dengan apapun yang ada di sekeliling di balik sampean melakukan kesolehan, ora terjebak nih masalah ria, silahkan sampean. Jadi pertanyaannya sejauh mana kadar kekuatannya hatinya sampean untuk menjaga keikhlasan agar tidak masuk nih sifat ria. Paham betul, Pak? Ya Allah. Untung ria. Jadi bal yastagillul a'mala fil khalwah. Yang menikmati berduanya saat itu. Bahkan kapus berdua ya baru jam rolas baik. Baru kongkon balik benang tuan rumah. Wis jam rolas nah. Ora kerasa. Kapora kerasa berarti ada kenikmatan, ada rasa. Begitu juga yang namanya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak akan terbebani oleh aktivitas ibadahnya, walaupun kadang aktivitas ibadah itu nampak berat. Paham betul, Pak? Tapi ketika ada rasa mahabbah, rasa cinta, jare wong sejen abot tak enteng bagi sampean sing lagi yang namanya kenang penyakit cinta. Sing lagi kenang penyakit asmara. Jenongan tuh kabot. Dicopoti lamuk gak beli kerasa. Apa maning sampai ngomong dunia ini milik kita berdua, orang lain cuma numpang. Ya Allah, Pak. Artinya makaitan, Pak, secara umum artinya makaitan. Ketika kula bisa merasakan ya rasa seperti itu, cinta dengan sesama makhluk, cinta dengan sesama hambanya Allah, cinta terhadap sesama ciptaan Gusti Allah, kita bisa merasakan nikmat sampai kadar segitunya. Kenapa kadang kita dengan rasa cinta kita kepada Sang Pencipta orang mentok sampai semono lu? Ya benar.
Jadi pisan maning mau kamu lane sejauh mana kadar sudut pandang Allah Subhanahu wa taala ning kula, iku sejauh mana kita tempatkan Allah Subhanahu wa taala diposisikan di mana ning atine kula. Alhamdulillah. Wis wong kapus ketumplek blek ku ya kayak langka wong sej. Mboten. Belum kabar sayang. Alhamdulillah. Paham ya Pak ya? Iku dawuh sahabat Sufyan bin Uyainah, maukah? Kalau kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, cintailah orang-orang yang dicintai oleh Allah, yakni para ulama, para wong-wong kang soleh. Terus yang kedua, lakukan amal perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal kesolehan. Terus yang ketiga, maukah lakukan itu semua karena Allah? Seseorang yang sudah benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperdulikan terhadap apa-apa yang terjadi di sekelilingnya. Istilah kamu selama niat seseorang itu baik dan melakukan perbuatan baik, diakui atau tidak oleh sesama, maderga tujuan itu kayak orang luruh ridon manusia, tapi luruh ridone Gusti Allah. Sebab kalau yang kita cari paridonya sesama manusia, sebaik apapun seseorang, tetap anak bewong sing dicocok, diseneng. Mungkin kecapek. Mulanya apa sampai wonten dawuh ridon nasi ghayatun la tudrok. Ridon nasi ghayatun la tudrok. Ketika apapun yang kamu lakukan semata-mata untuk dicintai oleh sesama makhluk, maka kamu tidak akan bisa menuju itu semua. Mungkin kamu bisa menyenangkan semua orang. Semoga manfaat. Wana qolal asqolani, wana qolalan sampun nukil sopo al asqolani, Imam Asqolani. Dipun dawuhaken oleh seorang Imam Asqolani, nukil. Anna mahabbatallahi kisman. Ketika kula berbicara tentang cinta, cinta itu kismani, cinta anarong level, cinta anarong level. Jadi judulnya pengikia kita ngobrol cinta. Ya. Bercinta. Jadi jare Imam Asqolani, anna mahabbatallahi kismani, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala iku anarong bagian. Siji fardun, cinta sing bersifat fardu, wajib, ora kena ora. Kudu kadar itu tuh harus ada. Ya. Harus ada. Apa konon cinta yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini kadar minimal. Wahia utawi mahabbah sing bersifat fardun iku al-ba'itsatu, perkara kang bisa mbangkitaken, perkara kang bisa maukah nyukulaken alam tithali awamirihi ingatase nurut piro-piro perintah Gusti Allah, wajtinabu nawahihi lan ngedoi piro-piro cegai Gusti Allah, warido lan rido biqadarihi kelawan takdire Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta yang wajib berarti wong, ya pengertiannya makanya wong kapawis ada rasa, di mana rasa itu mampu membangkitkan dia bergerak secara jasmani untuk melakukan maukah perintahnya dan untuk meninggalkan larangan-larangannya dan ridho atas ketetapannya, maka dheweke ki wis memenuhi syarat dikatakan bener-bener ana mahabbah ning Gusti Allah. Iku kadar minimal.
yang bersifat wajib Pak. Bagi kula wong sing ngaku iman, bagi kula wong sing ngaku Islam, wajib pula minimal kadar cinta fardun, kadar cinta yang bersifat wajib. Apa buktinya? Ketika seseorang dengan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu membangkitkan dia melakukan perintah, meninggalkan cegah, terus ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kue wajib rasa kue kudu muncul dalam jiwa seseorang, mahabbah kayak tadi. Berarti lamun kula durung berusaha netepi perintah, lamun kula durung berusaha semaksimal mungkin meninggalkan cegah, lamun kula durung ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ning kula durung ridho, maka cintai kula ki durung memenuhi kriteria mahabbah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti wajib bega durung. Paham betul? Jadi istilahnya kak, lamun bengen sekolah kak durung lulus sampean diuji cinta. Jadi sing siji mahabbah yang bersifat wajib. Wanadbun, mahabbah sing nomor loro wanadbun, lan cinta sing bersifat sunnah, penyempurna. Ya. Artinya mengkaitkan contoh ulang upaya gambaran hampir mudah dipahami ya Pak ya. Sampean anak kadar minimal ngupai nafkah ning istrinya sampean. Apa kadar minimalnya? Sing dibilang sampean wis netepi kewajiban sebagai seorang suami dalam memberi nafkah. Umumnya lingkungan kono ku lamun sedina ki kadar kebutuhan iku sepira. Lamun 50.000 ya 50.000, lamun 1.000 ya 1.000, lamun 200.000 umumnya kono kebutuhan pada masa itu ya harus terpenuhi yang namanya 200.000 kalau memang sudah sampai ke angka itu. Kue ku arane nafkah wajib, gambarannya mau koten lho. Nafkah wajib. Jadi dalam sehari nafkah wajib sampean tuh berapa? Maka ketika sampean wis bisa nyumpuni ning nafkah wajib, maka sampean wis diarani suami yang bertanggung jawab. Mengenai kelebihannya, nah kueku arane nafkah yang bersifat sunnah. Paham betul analogi aku lagi? Ya. Apa konon diantarane? Ya jarela sampean nalika nyawang istrine sampean nganggo klambi kuwen maning misalnya baju satu kering di badan itu kok kena. Betul loh. Beli kuarane nafkah untuk tambahan maukah? Ya. Maning dengan nyawa wadon lawe ku gegodongan bebruning anggal rajem. Ya aja tegelan sampean. Sekali-kali toko kena lawu sing enak moten lho. Walaupun maukah awalnya itu pun sampai wis dibilang memenuhi. Paham kan analogi itu lagi? Begitupun makna mahabbah yang fardun dan mahabbah yang bersifat nadbun. Ada cinta yang wajib, tidak boleh tidak. Ada cinta yang bersifat sunnah. Apa cinta yang bersifat sunnah? Wahya utawi mahabbah iku ayyuwadhiba ingin tang langgengaken sapa man awalan nawafili ing atase pira-pira ibadah sunnah wajastaniba lan ngedui sapa man
as-subuhati ing piro-piro perkara subhat. Oh. Jadi sebagai bentuk mahabbah seseorang, misalnya kah sing wajib alhamdulillah wis berusaha, ya ditambahi mahabbah sunai. Apa kon mahabbah sunaiku? Lamun bidang sembayang, ya aja sembayang fardune bae. Sunai bus waktu-waktu gak lumayan dilakoni. Istrine sampeyan kita semakin seneng, semakin demen lamun istrine sampeyan sering dipai bonus nang sampeyan. Dari kadar kewajiban nafkah, sehingga istrine sampeyan bisa ngomong langka-langka wong lanang kaya laki nekit mau koten lu. Iya. Angkatnya mah ganteng. Ya jangan gegem-gegem temen wong lanang wis dile mau koten. Aja dulu wis cukup cek. Kanggo beras sedina seliter cukup, lawu je 20.000 cukup, kurang apa man ya aja mengkono. Kalau memang kita masih bisa berbuat yang lebih baik, lakukan. Begitupun hubungan cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kula niki wis berusaha, wis bisa ngelakoni perkara perdu, ya aja merasa cukup, lakoni juga perkara sunnah. Ambil mahabbah yang bersifat fardunnya sudah ada, mahabbah yang bersifat nadbunnya pun kita terpenuhi. Alhamdulillah. Coba perkawanan. Oh, sebaris maning. Hampir tutup. Ya. Paham ya Pak ya? Wa qala lan sampun dawuh sapa As-Siddiqu Imam Siddiq. Apa dawuh Imam Siddiq? Man daqa min khalisi mahabbatillahi syaghalahu dzalik ang talabid dunya wa awhashahu ang jami'il bashar. Oke. Bahasa simpel Pak, apa yang disampaikan oleh seorang Imam Siddiq rahimahullahu ta'ala. Man daqa min khalisi mahabbatillahi syaghalahu dzalika ang talabid dunya wa awhashahu an jami'il bashar. Luar biasa gitu dawuh seorang Imam As-Siddiq radhiyallahu anhu. Man utawi sing sapa iku daqa wis nyicipi sapa man min khalisi mahabbatillahi saking manise mahabbah ning Gusti Allah. Ketika seseorang wis ngerasaknya manisnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaghalahu dzalika an talabid dunya, maka dia akan mampu menempatkan Allah di atas segala-galanya dibanding dunia lan urusan yang bersifat duniawi. Jadi menempatkan Allah di atas segala-galanya dibanding urusan dheweke karo perkara dunia. Uang pisan maning kapuis ngerasakna murninya cintanya ya. Rasa cinta wis dirasakna. Rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala wis kerasa manise, nikmatnya, indahnya di sana. Maka wis orang begitu memperdulikan yang namanya maukah dunia dan kehidupan dunia. Artinya informasi mengkaitan kita paling tidak kula ki ngerti yen wong ku ora kaya kula kabeh. Ya. Wong ku ora kaya kula kabeh. Ada orang yang bisa menikmati hubungan cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga wong sing wis ning level aku wis enggak begitu memperdulikan yang namanya kehidupan dunia. Bahkan beliau sampai mengatakan dunia ini pada dasarnya sudah enggak ada. Yang ada dalam jiwanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada dia menikmati kebersamaannya dengan Allah. Sebab
Wong sing wis ning level ku wis nikmatnya tuh di sana ketika dheweke munajat, ketika dheweke takorub, ketika dheweke ibadah wis menemukan ladzat. Ladzat itu dinamakan dzauq. Paham boten maksudnya lagi? Kang Sunanto misalnya kan lagi nyicipi suatu panganan anyar, kadang-kadang gitu Pak nembe lep sampai durung bisa menikmati dibalik rasa yang ada di satu kue atau satu makanan. Punten bengen kula kelingan lagi awal-awal kula kenal sing aran daharan pangsit. Kayak ku pangsit ku peblenak. Yang ada rasa kecut sebab caos. Iya betul. Lagi nembe manjing kan ning wilayah kula ki. Blenak temen jadi ngaran pangsit. Bengen. Begitu nyicipi sepisan, pindo, ping telu, ujung-ujungnya kerasa enak. Ku Pak. Sehingga kadang-kadang sampean ku ngerasa ngelerek pengen pangsit. Bahkan anak apa Kang Sudira mah awake blenak bega asal mangsit bega waras. Pak, anak wong sing level gue sampai-sampai sakitnya badan pun tidak terasa ketika dheweke lagi munajat, ya, lagi takorub, lagi sujud ning Gusti Allah, sampai rasa sakit yang ada di badannya pun tidak terasa sebab kalah oleh nikmatnya, oleh manisnya nikmatnya ketika dheweke lagi munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulane ana Kang Sun, menurut kisah ada salah satu sahabat Kanjeng Nabi ketika beliau kena yang namanya panah atau senjata sing nancep ning awak, dia meminta untuk mencabut anak panah itu ketika beliau dalam kondisi sholat. Nyambung boten itu tentang rasa tadi. Silahkan cabut anak panah yang ada dalam tubuhku, tapi tunggu ketika aku lagi sholat, ketika aku lagi munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada tuh Pak nikmat dzauq lagi hubungannya dengan Allah, sehingga sakitnya tubuh pun sampai tidak terasa. Ipa informasi mengkaiten ki paling tidak nyadaraken kula ki durung apa mengkoten. Jadi semoga jauh dari kata ujub. Alhamdulillah. Terus wa awhasahu an jami'il bashar. Wong kapus ning posisi ku Kang Sunanto wis ora butuh popularitas. Ya. Wa awhasahu an jami'il bashar wa awhasahu lan gawe wedi ofodalik hu ingman ang jami'il bashari saking sakabehane pira-pira manusa. Wis ora butuh popularitas, ora butuh sing aran pengakuan sesama manusia. Yang ia butuhkan adalah pengakuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, diaku agar dirinya dianggap hambanya yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang kadang-kadang kapa kula king kelas ki kapa kebaikannya kula ora diakui, mari percuma jelas ya ora diakui ora apa ya. Benar. Kurang sepira aja kita kini sedulur. Ayo. Benar. Setiap ya sedulur kesusahan selalu kita bantu, ya ujung-ujungnya mengkenen je balasannya. Wis percuma, mari jerang. Wah, berarti saat niku sampean masih beramal bukan karena Allah durung ana ning titik mau ka sampean. Sampean masih mampu diintervensi oleh keadaan.
Jadi awas gak Pak? Saya bisa berbuat baik ketika sekeliling saya memperlakukan saya baik. Saya pun bisa lebih jahat ketika seseorang memperlakukan saya jahat. Kueku posisiku salah, statusmu kode sebenarnya. Berarti masih diintervensi oleh sekelilingnya. Baiknya adalah apapun yang sekeliling lakukan atau beranggapan sama kita atas niat baik dan perbuatan baik kita, lakukan saja. Walaupun sekeliling kita belum atau tidak mengakui kebaikan yang kita lakukan, sebab target kita adalah maukah pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham betul? Yuk bareng-bareng belajar. Alhamdulillah. Paham ya Pak ya? Semoga manfaat. Paham betul? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.